Seorang wanita cantik pegawai negeri sipil nampaknya ditaksir suami orang, beberapa kali dirayu tetap menolak hingga akhirnya wanita cantik ini dihabisi oknum anggota Satpol PP yang tak bertanggung jawab. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di perbatasan Manado dan Minahasa Selatan. Saat itu ada beberapa anggota patroli jalanan yang mencurigai satu mobil yang nampak mencurigakan. Hingga saat diperiksa, petugas itu nampak kaget. Di dalam mobil ada dua orang, seorang wanita dan seorang laki-laki. Wanita nampak dengan kondisi aneh, tak berbusana dari pinggul ke bawah, bahkan penuh cairan merah tak bergerak. Saat pihak petugas menanyai lelaki tersebut, sampaknya lelaki ini gelagapan dan mengaku dirinya habis saja mendapat begal. Lelaki tersebut berusia 28 tahun bernama Wensi Warau. Wensi sendiri adalah anggota Satpol PP dari Minahasa Selatan, mengaku mendapat pembegalan dari satu motor berisi dua orang yang menggunakan senjata tajam. Menurut Wensi saat itu dirinya bisa melawan, namun wanita di sampingnya yang diakui sebagai pacarnya tak bisa melakukan apa-apa hingga dihabisi. Patroli makin menyelidiki karena merasa ada yang aneh. Bahkan pihak kepolisian pun membawa Wensi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara jasad wanita dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jasad wanita sendiri adalah bernama Lindy, berusia 26 tahun, warga Bunaken, Manado. Lindy sendiri bekerja sebagai PNS di Dinas Pariwisata, bertugas di Minahasa Selatan. Setelah diselidiki ternyata Lindy sendiri punya pacar bernama Roman dan akan menikah. Lindy dikenal sebagai wanita yang cantik, ramah, baik, punya banyak teman dan tak punya masalah. Lindy sendiri banyak yang naksir, ternyata salah satu orang yang naksir adalah Wensi, seorang lelaki yang sudah berkeluarga, punya istri dan dua anak. Di kantor Wensi dengan Lindy memang berdekatan, mereka selalu berpapasan dan saat itu Wensi tahu kalau Windy memang orang Manado. Bahkan Wensi sendiri mengaku kepada temannya dirinya naksir Lindy, siap menceraikan sang istri demi pacarnya Lindy. Roman, pacar dari Lindy, sendiri tahu kalau Wensi naksir kepada Lindy, namun tak bisa berbuat apa-apa, mengingat Wensi sendiri tak pernah melakukan hal-hal yang aneh kepada Lindy. Masih mendapatkan keterangan dari teman Wensi yang mengungkapkan kalau Wensi sering berpatasi hingga akhirnya ada kejadian yang cukup menggegerkan. Wensi beberapa kali bohong kepada pihak kepolisian, dirinya diinterogasi 2 hari, bahkan mengarang ke sana kemari. Sempat mengaku berpacaran bahkan melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka, namun penyelidikan berkata lain. Hasil otopsi mengungkapkan kalau Lindy mendapatkan paksaan dan perkosaan, bahkan ada perlawanan dari Lindy hingga kuku-kukunya patah melakukan pencakaran kepada Wensi. Tak bisa mengelak lagi, akhirnya Wensi pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tepat di tanggal 20 Januari 2012, Wensi menelpon Lindy sebagai teman kerja, mengajak Lindy pulang mudik ke Manado dengan mobilnya dari Minahasa. Mengingat berteman dan tak ada masalah, Lindy sendiri mengiyakan ajakan dari Wensi karena dirinya memang ingin cepat-cepat pulang ke Manado ke rumah orang tuanya. Di perjalanan awal baik-baik saja, bahkan mereka pun mengobrol. Hingga di tengah perjalanan, Wensi merayu Lindy. Wensi saat itu mengajak Windy melakukan hubungan intim, namun Lindy menolak. Bahkan Lindy mengancam akan melaporkan ini kepada istri Wensi. Tak terima dengan penolakan, Wensi yang kesal pun memberhentikan mobilnya. Tak lama Wensi membuka bagasi dan membawa senjata tajam yang nampak akan diperlihatkan kepada Lindy untuk melakukan pengancaman. Masuk kembali ke mobil dan melakukan lagi perjalanan, Wensi merayu Lindy lagi. Bahkan kali ini Wensi pun menawarkan uang 1 juta untuk Lindy kalau mau wiki-wiki. Namun lagi-lagi Lindy menolak, bahkan kali ini Lindy pun melakukan perlawanan dan menampar Wensi. Tak terima ditampar Lindy, Wensi pun mengeluarkan senjata tajam dan menikam Lindy beberapa kali hingga akhirnya Lindy mengeluarkan cairan merah, lemas tak berdaya. Tak sampai di situ, Wensi pun nampak seakan ingin puas menghabisi Lindy hingga akhirnya Lindy tak bernyawa. Saat sadar Lindy tak bernyawa, Wensi pun melakukan perkosaan kepada Lindy. Usai melakukan aksinya, melanjutkan lagi perjalanan. Namun sebelum nyari tempat yang sepi untuk membuang jasad Lindy, Wensi untuk kedua kalinya melakukan perkosaan kepada Lindy. Usai melakukan perkosaan kedua kalinya, Wensi berencana membuang Lindy dan diam dulu di mobil. Namun tanpa Wensi sadari ternyata ada mobil patroli yang sudah mencurigainya hingga akhirnya dilakukan penangkapan ini. Dari permasalahan ini Wensi pun menjalani persidangan dan mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Sementara keluarga Lindy yang mendapatkan kabar kalau sang anak dihabisi bahkan diperkaos tak menyangka pelakunya adalah teman kerja dari Lindy sendiri.
Pihak dari keluarga pun menginginkan Wensi dihukum mati. Menurut keluarga dalil Lindi, Lindi sendiri akan menikah dengan sang pacar, merencanakan pernikahan. Namun ternyata gadis cantik ini mendapatkan perkosaan dan dihabisi orang yang tak bertanggung jawab. Kantor pemerintahan pegawai negeri sipil Minahasa Selatan kehilangan Windy. Tak menyangka pelakunya adalah salah satu dari mereka, yaitu Wensi oknum Satpol PP yang juga bertugas di Minahasa Selatan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.